Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu pernak-pernik tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang sensitivitas sebuah saham. Jadi materi ini bagi Anda yang pengen tahu pola gerak-gerik sebuah saham. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sampai sekarang ternyata banyak yang konsultasi dengan kami. Bahkan kemarin ada yang dari Belanda, juga ada yang dari Inggris ya. Saya tersanjung sekali kan. Saya newbie ya. Jadi terima kasih banyak. Perlu diketahui bahwasanya setiap saham itu punya karakteristik sensitivitas yang berbeda-beda. Sensitif ini artinya gini loh, ada sentimen dikit itu bisa naik, ada sentimen dikit itu bisa turun, dan sentimen itu kadang-kadang terkait dengan saham itu, kadang nggak terkait ya, terkaitnya jauh gitu maksudnya. Nah, masalahnya adalah sensitivitas itu mempengaruhi harga. Ini kayak mengukur kegelian seseorang gitu ya, dan kegelian itu berdampak pada cinta gitulah kayaknya. Nah, umumnya saham itu kayak gini. Ini saham Indo Tambang Megaraya, Tambang Raya Megah, ITMG. Ini kan saham batubara. Maka sentimen yang paling besar apa? Yaitu tentang bagaimana harga batubara dunia. Harga batubara dunia naik gila-gilaan. Harga batubara dunia turun. Itu umum dan mudah untuk menganalisa itu. Ya, jadi karena bisnisnya ITMG itu batubara memang. Anda bisa lihat grafiknya. Ini kan ketika di tahun ujung 2023 batubara kan turun. Nah, ITMG juga sama turun. Walaupun Anda mengatakan loh ini kan habis bagi dividen, ya tapi kenyataannya nggak naik lagi. Karena apa? Harga batubaranya turun parah. Ya. Berikutnya, ini juga yang umum. Ini adalah saham BSDE, Bumi Serpong Damai. Itu kan tentang perumahan, ya properti. Ya sentimennya itu aja, properti. Nggak ada yang lain, itu mudah ini. Dan saran kami kalau bagi pemula itu pilih saham yang gini-gini. Jadi ngukurnya itu enak. Oh, ini saham naik karena faktor ini gitu. Contoh yang lain mungkin saham Medco yang minyak, saham dan lain sebagainya lah. Tapi ada saham yang sangat sensitif. Dan ini mungkin Anda tidak sadar ya. Kalau ternyata saya masuk saham yang model gini sehingga kenaikan harganya di luar dugaan, penurunan harganya juga di luar dugaan. Contoh, ada saham namanya SMGR atau Semen Indonesia. Ini kan dunia semen. Harusnya sentimen yang berpengaruh itu apa? Yaitu sentimen terkait dengan yang namanya properti. Karena properti naik butuh banyak namanya semen, atau pembangunan naik butuh banyak semen. Tapi saham SMGR ini terkait dengan namanya batu bara. Kalau batu bara naik, maka saham SMGR biasanya turun. Kenapa saya katakan demikian? Karena saham semen ini bahan bakarnya adalah batu bara. Jadi cost yang paling besar di saham semen salah satunya itu adalah batu bara. Kalau batu baranya naik, otomatis biaya produksi naik, maka marginnya akan tipis, gitulah logikanya. Dan itu mungkin Anda mikir jauh sekali, belum sampai ke sana pikiran kita, tapi kenyataannya saham ini sensitif terhadap harga batu bara. Ini contoh. Yang berikutnya ada saham namanya ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Indofood ini sahamnya kalau Anda ingat, pikir-pikir aja yang namanya Indomie dan lain sebagainya lah, saham mie gitu. Harusnya ini kan consumer good ya. Harusnya ini kan berkaitan dengan ekonomi Indonesia. Jadi kalau ekonominya bagus, konsumsi bagus, saham ICBP naik. Atau misalkan pemilu banyak kegiatan, saham ICBP naik. Tapi perlu diketahui saham ini sangat sensitif dengan namanya harga gandum, karena bahan bakunya adalah gandum.
saya kasih contoh ini kan harga gandum dunia, dan ini selama 1 tahun saya tentang ini 1 tahun ya. Harga gandum turun, maka saham ini biasanya naik, dan Anda lihat naik kan, ini harga gandumnya turun gitu, naik. Tapi ini mau naik lagi, lihat ini mau turun lagi gitu, walaupun dinaikin gini tapi turun ya. Biasanya kalau grafiknya gini ada yang mau keluar, entah itu mau akumulasi lagi atau dia betul-betul mau keluar, kita kan nggak tahu. Tapi memang sensitif dengan namanya harga gandum. Maka kalau Anda ingin tahu saham Indofood, ya lihat aja harga gandum. Berikutnya, ini ada namanya saham Hexa. Hexa itu saham alat berat ya, Hexindo. Dan saya pernah lihat kantornya di Surabaya, kantor cabang mungkin itu ya. Itu cukup luar biasa memang alat beratnya. Dan Anda tahu bahwasanya untuk mengukur saham Hexa ini itu dilihat dari batu bara ya. Pokoknya kalau saham batu bara pada berterbangan, saham ini biasanya ikut-ikutan. Kenapa? Karena alat beratnya banyak dipakai oleh perusahaan batu bara ya. Jadi ya memang seperti itu kan, harusnya dari grafik penjualan yang namanya alat berat kan ada itu alat berat jumlah penjualan. Tapi kalau ini nunggu namanya batu bara itu naik, jadi perusahaan batu bara itu butuh banyak gitu. Nah ini nanti pendapatannya naik kan. Di saham itu yang dijual kan sentimen ya. Kalau Anda masih menganggap supply and demand harga, ya masih ketinggalan jauh lah. Berikutnya ada juga saham namanya IPCC, Indonesia Kendaraan Terminal. Ini kan terminal di pelabuhan, terminal pelabuhan yang naruh mobil sebelum diekspor atau menerima mobil sebelum sebelum masuk dari luar negeri gitu. Nah ini yang unik adalah saham ini mengikuti grafik yang namanya penjualan mobil. Jadi bukan jumlah ekspor impor, tapi penjualan. Lihat ini grafiknya. Januari Maret itu naik. Lihat ini. Mulai naik dia. Nah ini mulai naik ya. Sudah Mei, Juni, Juli mulai turun. Nah, ini kan efeknya setelahnya ya. Ini Agustus dan lain sebagainya turun. Ya seperti itulah. Jadi kalau Anda bingung kok saham ini turun ya, bisa jadi Anda nggak tahu saham ini sesensitif apa. Yang paling unik itu saham ini, Antam. Ya, Anda kan mengenalnya, ya kita semua mengenalnya itu kan saham emas. Ya, jadi harusnya emas naik, harga sahamnya kan ikut naik. Ya. Tapi masalahnya saham ini sensitif sekali. Kenapa? Karena sentimennya banyak. Emas iya, nikel iya. Belum lagi kebijakan pemerintah. Nah, kalau kita ngelihat grafik emas, ini kan grafik emas ya, saya ambil 5 tahun. Tapi kalau dari 2023 sampai akhir di sini nih, ini kan harusnya naik terus, iya kan? Anda lihat deh saham ACI, Anda lihat saham selain Antam, itu grafiknya bagus mengikuti ini. Tapi Antam enggak, turun. Kenapa? Karena ini harga nikel. Dia punya posisi nikel itu memang enggak terlalu besar, tapi ya kadang-kadang pasar gitu mengaitkan dengan namanya sentimen nikel, jadi turun. Nah ini kan turun terus ya, makanya trennya Antam turun terus ini. Nah ini komposisi pendapatan Antam nih dari nikel itu sampai ya sekitar 30-an lah persen. Kan harusnya nggak begitu ngaruh ya, karena emasnya kan lebih besar. Tapi di pasar modal tidak seperti itu. Itu jadi kesempatan bisa untuk menjatuhkan, jadi kesempatan untuk mengusir yang holder setia dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tahu alasan kenapa saham itu naik dan turun, maka kita akan mendapatkan cuan yang lumayan. Karena di saham itu salah satu yang orang jarang tahu adalah mereka menjual sentimen ya. Dan sentimen ini cukup penting, harus kita ketahui. Biasanya orang ketinggalan sentimennya itu, bukan ketinggalan harganya mau naik, enggak. Karena ketinggalan sentimen dia nggak tahu alasan kenapa saham ini naik, kenapa saham ini turun.
Tetap semangat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah konsultasi. Kalau Anda ingin tahu, nomor kami bisa hubungi di bagian deskripsi. Mohon maaf berbayar. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.